Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Di barat, utara, dan selatan.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan. Mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, rapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Dan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan, yaitu mindset building. Kita baca satu ayat, Roma 12 ayat 2, ayat yang sangat terkenal. Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama.
Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi balah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Di dalam Roma 12 ayat 2 ini Bapak Ibu, kita menemukan ada kata pembaharuan. Dari teks aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan kata renew, atau renovation, atau reform. Artinya, sebagai orang percaya kita harus membangun sebuah pola pikir yang benar, yaitu pola pikir yang tidak sama atau serupa dengan dunia. Pola pikir kita harus mengalami pembaharuan, menjadi pola pikir yang tidak sama atau serupa dengan dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus membangun pola pikir yang benar? Minimal ada 2 alasan Bapak Ibu. Yang pertama, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa merusak kehidupan manusia, termasuk pola pikir kita. Bapak Ibu, akibat dosa, maka dosa itu tidak hanya merusak hidup kita, tapi juga merusak pola pikir kita. Sehingga kita bisa memiliki pola pikir yang jahat, pola pikir yang negatif sama orang. Kalau kita lagi sebel sama orang, apa itu sebel? Alias empet. Kalau dia ngomong sesuatu, pikiran kita, jangan-jangan dia ngomongin saya. Yang kedua, mengapa kita harus membangun pola pikir yang benar? Karena pikiran manusia dapat disesatkan. Kata orang Korea Utara, dapat disesatkan. 2 Korintus 11 ayat 3 berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Bapak Tuhan, Rasul Paulus memiliki rasa ketakutan. Takut dalam hal apa? Takut jemaat di Korintus itu disesatkan. Apa yang disesatkan Bapak? Pikirannya Bapak Ibu. Dari kesetiaan mereka yang sejati kepada Kristus, sehingga mereka melenceng. Karena saat itu banyak timbul ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ibu Bapak Saudara Tuhan, mengapa ada orang berani mati untuk kelompoknya? Karena apa Bapak? Karena pikirannya sudah disesatkan. Orang berani mati untuk kelompoknya Bapak, secara radikal, karena pikirannya sudah disesatkan. Nah sekarang kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita dapat membangun atau mengembangkan pola pikir yang benar. Ada 5 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas. Bapak Ibu Saudara Tuhan, untuk membangun pola pikir yang benar, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Ibu Bapak Saudara Tuhan, kita ini diciptakan Tuhan tuh punya tujuan hidup yang jelas. Tuhan tuh nggak iseng-iseng, tidak iseng-iseng. Tuhan itu punya tujuan hidup yang jelas buat hidup kita di dunia. Pertanyaannya, apa tujuan hidup yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Yang pertama, Tuhan ingin dimuliakan oleh hidup kita. Bapak Saudara, ini perlu kita pahami. Kita ada di dunia supaya hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan.
Jangan sebaliknya. Kalau Bapak Ibu hidup tidak mempermuliakan nama Tuhan, berarti kita telah melenceng dari tujuan hidup yang Tuhan inginkan kita ada di dunia. Untuk itu, kita rindu melalui hidup kita Tuhan dimuliakan, amin. Melalui pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, profesi kita, apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita kerja, jadi karyawan yang baik. Jangan datang telat, pulang duluan. Itu gak mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi kita gak dipercaya dalam hal keuangan. Tuhan dipermalukan oleh hidup kita. Kemudian tujuan yang kedua, Bapak Ibu, maaf kalau kecepatan. Yang kedua, Tuhan ingin supaya Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Jadi tujuan hidup kita di dunia yang kedua, Tuhan tuh rindu bersekutu dengan kita, Bapak. Alkitab berkata pada waktu hari sejuk, Tuhan suka datang ke Taman Eden, bukan ke Taman Edan. Ngapain? Tuhan tuh bersekutu sama Adam dan Hawa. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan bilang, di mana engkau Adam? Arti apa? Terputusnya persekutuan yang indah antara Tuhan dengan manusia karena dosa. Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, kita harus tahu kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Kita mesti tingkatkan persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Nggak cukup hari Minggu kita datang ke kebaktian, Bapak Ibu. Kita berapa lama sih kebaktian sekarang? Sejak COVID paling sejam 15, sejam setengah paling lama. Di tempat saya ibadah 1 jam saja, Bapak Ibu. Yang penting esensinya kita bawakan kepada jemaat. Kita tingkatkan persekutuan kita. Apalagi kita sering bolos-bolos datang ibadah. Kita suka mut-mutan. Kalau mut enak datang ibadah, kalau mut gak enak kita datang ibadah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kerinduan yang kuat bersekutu dengan Tuhan, saya mau katakan Tuhan jauh lebih rindu bersekutu dengan kita. Amin. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang bernama Jim. Jim ini seorang pekerja tambang, Bapak. Di tempat kerjanya ada sebuah chapel, ada gereja kecil. Setiap pagi sebelum dia masuk bekerja di tambang, dia datang ke gereja kecil, dia berdoa. Dan dia suka ngomong gini, Tuhan, aku ini Jim, aku datang kepadamu. Dia lakukan setiap hari. Satu kali dia kecelakaan, Bapak Ibu. Di pekerjaan dia kecelakaan dan dia harus lumpuh. Nggak bisa lakukan sesuatu. Kemudian dia merasa sedih, Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku nggak bisa lagi datang ke chapel, ya, karena aku sudah lumpuh dan sebagainya. Lalu satu kali di tengah-tengah keadaan dia lagi putus asa, tiba-tiba ada suara yang manggil dia, Jim, Jim. Jadi siapa yang manggil? Lalu suara berkata, Jim, ini aku Tuhanmu. Bapak Ibu, kita lihat Tuhan itu jauh rindu bersekutu dengan kita. Jadilah anak Tuhan para Kristen yang punya kehendak kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik di rumah secara pribadi maupun setiap hari Minggu kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita punya tujuan hidup yang jelas, Bapak. Di Jepang ada satu kelompok namanya kelompok Hikikomori. Hikikomori, bukan Kikikomori, Bapak. Kiki itu nama saya. Ternyata kelompok ada kelompok orang-orang yang gak punya tujuan hidup. Sedih ya. Kelompok orang yang gak punya tujuan hidup. Kenapa? Setiap hari di kamar, makan di kamar, gak mau bekerja. Udah hidupnya begitu aja, Bapak Ibu. Nggak mau terima orang. Ternyata diselidiki mereka adalah orang-orang yang banyak mengalami kegagalan. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam banyak hal. Akhirnya mereka
tidak punya tujuan hidup di dunia ini. Hari ini kita diingatkan untuk membangun, mengembangkan pola pikir yang benar. Kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Amin. Tuhan ciptakan kita punya tujuan, bukan tidak punya tujuan. Yang kedua, bagaimana membangun dan mengembangkan pola pikir yang benar? Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Pertanyaannya, apanya yang berubah? Yang berubah namanya mindset kita, pola pikir kita. Orang Kristen harus mengalami pembaruan pola pikir. Bahkan Alkitab berkata, dari hari ke sehari. Ini mesti mengalami pembaruan pola pikir. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengalami pembaruan pola pikir? Mengapa Bapak Ibu? Alkitab kasih jawaban tadi ayat 2 Roma 12, supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, serta yang sempurna. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Roma, engkau harus mengalami pembaruan pola pikir supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Makanya mengapa banyak orang Kristen gampang kecewa ikut Tuhan? Karena tidak mengalami pembaharuan pola pikir. Mindsetnya masih mindset lama. Hari ini kita rindu punya komitmen yang kuat untuk berubah. Yang berubah namanya pola pikir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada seorang ibu membuat satu ceramah. Dia istri seorang tokoh terkenal di Amerika, namanya Bapak John Maxwell, seorang tokoh leadership terkenal. Dia bawakan ceramah tentang kebahagiaan. Setelah selesai ceramah, dibuka ruang tanya jawab. Ada ibu yang angkat tangan. Dia berkata, Ibu Margaret, saya mau tanya, apakah ibu bahagia menikah sama John Maxwell? Wah, ini pertanyaan yang gak pernah diduga. Padahal John Maxwell itu hadir hari itu. Lalu dia berkata dengan tegas, saya tidak bahagia. Wah, orang bingung. Lalu ditanya, apa yang membuat ibu tidak bahagia menikah dengan John Maxwell? Lalu Ibu Margaret berkata, John Maxwell orang yang baik. Dia suami yang baik, bertanggung jawab, jadi ayah yang baik dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, dia bilang, yang membuat kita bahagia tidak bahagia tergantung pola pikir kita. Ternyata betapa pentingnya mindset seseorang dalam menghadapi suatu kondisi dalam hidup. Makanya kita bilang, kamu harus diperbaharui, berubah, punya komitmen yang kuat untuk berubah pola pikir kita. Bapak Ibu, ada satu pesawat dan 3 orang dalam pesawat di Pulau Kalimantan. Bapak Ibu mau mendarat, lalu ada orang pertama, ini pulau gede bener gitu. Gimana nih cara ngelolanya di pulau? Bapak Ibu, Pulau Kalimantan tuh gede loh. Bapak Ibu kalau nggak percaya, datang aja ke Kalimantan Tengah. Luas Kalimantan Tengah 1,5 kali Pulau Jawa. Itu Kalimantan Tengah doang, Bapak Ibu. Luas. Lalu orang pertama bilang, bagaimana cara aku mengelolanya? Orang yang kedua bilang, ini pulau gede. Jangan-jangan di pulau ini serem, banyak binatang buas, karena banyak hutan. Tapi orang yang ketiga bilang begini, ini pulau luar biasa. Kalau pulau ini dikelola dengan baik, pulau ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari 3 orang itu, ternyata mindsetnya berbeda. Tergantung pola pikir kita. Hari ini ibu, bapak, saudara kasih dalam Tuhan, kita rindu beli komitmen yang kuat untuk apa? Berubah. Apa yang berubah? Ini pola pikir. Supaya kata kita, sekali lagi, kita mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik,
serta yang sempurna. Amin. Yang ketiga, berani melangkah bersama dengan Tuhan meskipun impossible. Untuk membangun, mengembangkan pola pikir yang benar, kita harus berani melangkah bersama dengan Tuhan meskipun nggak mungkin. Kadang-kadang kita kan sering berhadapan dengan perkara yang tidak mungkin. Apalagi ada orang berkata, nggak mungkin. Udah dah tuh. Orang kalau pertama-tama ngomong demikian, udah nggak bakal terjadi sesuatu atas orang itu. Pertama-tama mindsetnya udah nggak mungkin. Bapak Tuhan, kita harus punya pola pikir mindset bersama dengan Tuhan, segala sesuatu jadi mungkin. Itu yang harus ada di pikiran kita. Kan bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan siapa-siapa. Bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu mesti kita pahami di pikiran kita. Bapak Ibu, satu kali saya dapat berkat Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya ikut seminar misi di Los Angeles, bukan Lenteng Agung ya. Lalu setelah seminar, saya dapat kesempatan pergi ke sebuah gereja. Gereja itu sekarang udah tutup. Bapak Ibu pernah dengar namanya Crystal Cathedral Church. Itu gereja dari kristal. Bapak bayangin, gereja dari kristal loh. Itu pasti mahal Bapak Ibu. Itu nggak mungkin. Boleh tanya nih Pak, ini dari kristal bukan? Oh bukan ya. Bapak Ibu, satu kali saya pelayanan. Saya di pelayanan itu ada usaha dari kristal. Jadi banyak Bapak Ibu. Pajangan-pajangan dari kristal. Ada rak panjang, rak 1, rak 2, banyak Bapak Ibu. Ini kayak ruangan ini panjang-panjang dari kristal Bapak Ibu, bayangin. Nah saya lihat, wah kecil, mahal juga ya dari kristal. Saya punya jurus namanya PPD. Tahu Bapak Ibu PPD? Pegang-pegang doang. Nah ini, pegang-pegang doang. Pegang. Oh, dia kasih sekian. Itu kecil aja mahal Bapak. Apalagi gereja dari kristal. Nggak mungkin. Tapi bukti gereja itu berdiri. Saya gereja itu tutup. Nah, waktu saya lihat gereja itu luas Bapak. Ada makam pendetanya. Di sana ada dipersiapkan makam pendetanya. Kalau mati, tempatnya udah ada. Lalu yang saya tertegun, ada patung Tuhan Yesus seperti jalan di atas air. Ada satu kolam besar. Ada patung Tuhan Yesus lagi jalan di atas air. Pertanyaannya, apa makna itu Bapak? Maknanya Tuhan Yesus sedang berjalan dalam hal yang tidak mungkin. Nggak ada orang bisa jalan di atas air Bapak, kecuali Tuhan Yesus sama Petrus waktu itu, betul kan? Apa maknanya dari patung itu? Maknanya adalah bersama dengan Tuhan kita bisa berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Bapak Ibu, itu tergantung dari mindset kita dengan. Amin. Yang keempat, jangan takut Bapak, saya ngebut. Yang keempat, memiliki hati yang lemah lembut. Untuk kita bisa mengembangkan dan membangun pola pikir yang benar, harus punya hati yang lemah lembut. Artinya apa? Mau diajar, mau dibentuk, mau diproses, mau dikoreksi, meskipun kadang-kala menyakitkan. Bapak Ibu, untuk kita bisa membangun pola pikir, kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Artinya apa? Kita harus merelakan hati kita diajar, dibentuk, diproses, dikoreksi. Ingat, Bapak bisa Tuhan Alkitab berkata, barang siapa kukasih dia akan dihajar, kata kita. Tapi kita bersyukur Tuhan menghajar kita dasarnya kasih. Itu hebatnya Tuhan. Dasarnya kan Dia mengasihi kita. Supaya kita kembali kepada jalan Tuhan.
supaya kita ada dalam rancangan Tuhan, dan kita hidup masuk dalam rencana Tuhan. Izinkan kita diajar, dibentuk, dikoreksi Bapak Ibu. Dan di dalam pengalaman pelayanan orang yang sering berontak, sering lawan, biasanya dihajarnya lebih keras sama Tuhan, sampai kita habis-habisan. Biasanya begitu Bapak Ibu. Mari kita mempunyai hati yang mau lemah lembut, dibentuk sama Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari kita merelakan hati kita, supaya hati kita ini menjadi tempat bejana, di mana kita mau terus memiliki hati yang mau dibimbing, dibentuk, diarahkan dalam rangka kita mengembangkan atau membangun pola pikir kita yang benar terhadap Tuhan. Semakin kita banyak melawan Bapak Ibu, kita akan bisa membangun pola pikir yang benar. Relakan hati kita dibentuk, diproses oleh Dia. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya dengar khotbah Bapak Ibu, ada motor berkata di kerajaan di Cina, zaman dulu Bapak Ibu, kerajaan di Cina, ada dua benda yang selalu ada di istana. Yang pertama namanya emas. Bapak Ibu, emas itu semakin dibakar, dimurnikan semakin murni. Emas itu pasti ada di kerajaan. Jangan emas, di rumah kita pun kadang suka ada emas. Kemudian yang kedua yang menarik namanya guci. Kok ada guci Bapak Ibu? Ternyata pembuatan guci itu diproses secara luar biasa. Dibakarnya sampai 1200 derajat Celcius. Dibentuklah satu guci yang kualitasnya kualitas unggul. Orang Kristen kalau ingin kualitas unggul, dia harus dibakar, dibentuk, diproses supaya jadi bejana yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, yang kelima, yang terakhir. Saya ulangi, yang kelima, yang terakhir. Saya ulangi, yang kelima, yang terakhir. Kenapa saya ulang-ulang kata? Kata ini bisa mengandung mujizat. Yang pertama, orang yang ingin cepat-cepat pulang, dia senang. Yang kedua, yang lagi doa syafaat di belakang, dia tiba-tiba bangun. Dia pikir yang penting satu poin bisa dibawa pulang. Jadi kata terakhir ini bisa mengandung mujizat. Ini benar-benar terakhir itu. Ini poin kelima. Untuk bisa mengembangkan, membangun pola pikir yang benar, yang kelima kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk membangun pola pikir yang benar. Kita nggak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita andalkan sepenuhnya kekuatan Tuhan. Kita belajar dari Alkitab. Ada seorang murid yang bernama Petrus, Simon Petrus, seorang nelayan yang ulung di Danau Galilea atau Danau Genesaret. Satu hari seekor pun dia nggak dapat. Apa maknanya Bapak? Pengalaman kita nggak bisa kita andalkan. Kemampuan hebat kita, skill kita nggak bisa kita andalkan. Kita bisa andalkan hanya kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, ingat peristiwa COVID 2 tahun yang sudah kita lewati lebih. Waktu Delta sedang ngamuk 2021 bulan Juli. Bapak Ibu, orang bagaimanapun mau masuk rumah sakit susah, cari obat susah, cari oksigen susah. Tapi kita lihat ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Makanya Bapak bisa Tuhan untuk mengembangkan pola pikir yang benar,
kita harus terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan akan mengarahkan pikiran kita ini Bapak Ibu setiap hari. Ini pikiran ini perlu diarahkan loh setiap hari. Bapak Ibu jangan besok hari ini nih Bapak Ibu kumpul di sini nih, saya nggak tahu pikiran Bapak Ibu lagi kemana-mana nih. Betul nggak? Orangnya duduk di sini, pikiran bisa melayang-layang loh. Aduh, makan bakso enak nih habis kebaktian. Ini pikiran bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Benar loh Bapak Ibu. Makanya perlunya pikiran kita ini dikontrol selalu oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Supaya apa? Menjadi pola pikir yang benar terhadap Tuhan. Jangan memiliki pola pikir yang salah terhadap Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita dalam rangka membangun, mengembangkan pola pikir yang benar. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang dulu dia presiden Amerika Serikat. Sebelum Joe Biden, tahu nama presiden dulu siapa nama Bapak? Donald Trump. Donald Trump ya, bukan Donald Bebek. Donald Trump itu seorang pengusaha. Dia pernah menulis sebuah artikel atau sebuah buku, saya lupa. Dia berkata begini, apa rahasia orang sukses? Berhasil. Orang sukses atau berhasil, rahasia cuma dibatasi benang merahnya yang namanya pola pikir. Berarti Bapak, pola pikir seorang itu sangat penting. Makanya Paulus bilang, mesti berubah. Berubah! Yaitu mindset kita. Pola pikir ini mesti berubah, Bapak Ibu. Kalau pola pikir kita berubah, Bapak Ibu, kita akan lihat perkara besar dan ajaib yang Tuhan bisa nyatakan atas hidup kita. Amin. Itu tergantung dari mindset kita terhadap Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Amin. Kita berdiri. Haleluya. Mari kita musik. Kita nyanyi lagu tadi ya, yang sebelum firman Tuhan. Maka setelah itu udah pulang. Aku sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.